siang saudara sekalian, bertemu kembali dengan saya Warren Sipayung di dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada triwulan ini. Judulnya adalah Seorang Pengantara. Bilangan 14 ayat 11 dan 12 mengatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Inilah pelajaran kita sepanjang hari Rabu ini. Tapi sebelumnya mari kita mengundang Tuhan hadir di dalam atau di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kami dari rumah hingga di tempat ini dengan tidak kurang sesuatu apapun. Ajari kami di dalam berkata-kata sehingga Roh Tuhan bisa hadir di tengah-tengah kami. Inilah doa kami Bapa, ampuni segala dosa kelemahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, Allah menawarkan kepada Musa dalam menghadapi pemberontakan, dan dia menawarkan untuk menghancurkan bangsa Israel dan membuat yang sama sekali baru melalui Musa sebagai bapa mereka semua. Dalam Daniel 14 ayat 13 sampai 19, inilah saatnya kita dapat melihat abdi Allah yang sejati. Jawaban Musa membeku dalam waktu, mendahului Sang Pencipta. Lebih dari 1400 tahun kemudian akan berdoa bagi para murid-murid dan kesengsaraan mereka. Saudara, banyak teolog belajar Alkitab telah melihat contoh tentang apa yang dilakukan Kristus bagi kita. Rasa bersalah mereka, rasa bersalah kita bahkan tidak dipertanyakan lagi. Namun Musa memohon dengan mengatakan, sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Bilangan 4 ayat 19. Kiranya ampunilah mereka, atau kiranya ampunilah orang-orang ini, dan sama seperti yang Tuhan lakukan pada waktu itu karena perantaraan Musa, demikianlah dia melakukannya untuk kita karena Yesus, karena kematian dan kebangkitannya serta perantaraannya bagi kita. Karena itu Musa memohon, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Bilangan 14 ayat yang ke-19. Saudara, rahmat memerangi pemberontakan dan kegelisahan, dan pengampunan menawarkan awal yang baru. Namun ada biaya. Rahmat tidak pernah murah. Meskipun diampuni, tetapi orang-orang ini akan menghadapi konsekuensi dari pemberontakan mereka, dan generasi itu tidak akan masuk ke tanah yang dijanjikan kepada bangsa itu dalam Bilangan 14 ayat 20 sampai 23. Ya, Tuhan akan menopang mereka selama 38 tahun di padang belantara. Dia akan memberi mereka makan. Dia akan berbicara kepada mereka dari tempat kudusnya, dan dia akan berada di sisi mereka di padang belantara. Tetapi kemudian mereka akan mati, dan generasi baru harus mengambil tongkat estafet dan
menemukan peristirahatannya di tanah perjanjian itu. Kedengarannya ya seperti penghakiman, namun ini benar-benar rahmat. Bagaimana generasi ini dapat menaklukkan kota bangsa Kanaan yang kuat jika mereka belum belajar untuk mempercayainya. Jadi pokoknya mempercayai dulu. Bagaimana mereka bisa menjadi terang bagi kita, dan bagaimana mereka sendiri tersandung dalam kegelapan. Inilah yang menjadi pemikiran daripada Musa ketika mereka berada di daerah yang disebut daerah pemberontakan. Bagaimana mungkin pemberontakan itu dapat diatasi bila tidak ada kepercayaan kepada Tuhan? Kiranya melalui pelajaran sekolah Sabat pada hari ini kita dapat mengerti bahwa Tuhan ingin kita mempercayainya lebih dahulu, baru kita dapat mewarisi apa yang dikehendakinya. Inilah kiranya pelajaran singkat sepanjang minggu ini di dalam kelas kita atau di dalam pertemuan-pertemuan kita. Di dalam nama Yesus saya sampaikan pekabaran ini. Amin.